Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk peserta Seminar Nasional Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya Aditya Rizky Dewi sebagai pembicara pada siang hari ini akan memaparkan materi tentang tema kita hari ini, yaitu implementasi kebijakan dan sistem pengendalian manajemen e-budgeting dalam mewujudkan good governance. Di sini saya juga akan mengambil dari studi kasus pada pemerintah Kota Bandung. Bisa di-share PPT-nya? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, materi pada siang hari ini yaitu implementasi kebijakan dan sistem pengendalian manajemen e-budgeting dalam mewujudkan good governance. Next. Nah, pertama-tama berikut ada profil singkat saya, yaitu nama saya Aditya Rizky Dewi. Saya mahasiswi S1 Akuntansi 2019, FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Asal saya dari Purworejo. Begitu. Next. Nah, untuk pengantar, mulai beberapa tahun terakhir pemerintah di Indonesia itu menerapkan e-budgeting pada tahun anggaran, seperti pemerintah Kota Bandung, yang mana e-budgeting tersebut itu merupakan hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. E-budgeting pemerintah Kota Bandung itu bernama Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran SIRA. Dilansir dalam detik.com pada tanggal 8 Februari 2019, bahwa pemerintah Kota Bandung itu telah menggunakan e-budgeting dalam penyusunan APBD. Nah, tetapi dalam sistem tersebut belum bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Nah, pada website apbd.bandung.go.id itu hanya termuat APBD 2018 saja dan tidak termuat APBD 2019 dan APBD 2020. Nah, dengan penerapan e-budgeting ini seharusnya masyarakat itu bisa melihat APBD 2019 dan APBD 2020. Namun dengan adanya keterlambatan dalam memposting APBD 2019, maka masyarakat itu tidak bisa melihat APBD dengan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu dilihat pengaruh dari implementasi kebijakan e-budgeting dan sistem pengendalian manajemennya. Nah, dengan diterapkannya e-budgeting itu juga mewujudkan prinsip good governance. Nah, masyarakat itu diharapkan dapat mengawasi kinerja penyelenggara pemerintah. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada topik pembahasan yang akan kita bicarakan nanti. Yang pertama itu ada teori implementasi kebijakan publik, kedua ada e-government, ketiga ada e-budgeting, keempat ada indikator good governance, dan kelima itu ada proses operasionalisasi e-budgeting. Next. Dan masih ada 4 lagi, yaitu yang keenam ada implementasi kebijakan publik, ketujuh ada sistem pengendalian manajemen, kedelapan ada good governance, dan kesembilan itu ada hambatannya. Next. Nah, yang pertama itu ada teori implementasi kebijakan publik. Ada di dalam jurnal Syafri Arif dan kawan-kawan itu, implementasi sering dianggap hanya dari pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan. Namun, pada kenyataannya, tahapan implementasi itu menjadi begitu penting karena suatu kebijakan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi itu merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, untuk materi kedua yaitu ada e-government.
menurut the World Bank of Group, e-government itu sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Nah, konsep e-government ini telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 yang berkaitan dengan konsep e-government dalam Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 dengan lebih menekankan pada strategi pengembangan e-government sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan tercapai serta terjangkau oleh masyarakat yang luas. Lalu yang kedua itu ada menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga ada memanfaatkan teknologi informasi secara opsional. Yang keempat ada meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang keenam itu ada mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom. Lalu yang ketujuh itu ada pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terstruktur sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Next. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang e-budgeting. Nah, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 itu tentang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh oleh peraturan daerah. Nah, salah satu komponen dan bentuk terobosan e-government dalam bidang anggaran adalah e-budgeting. Nah, e-budgeting ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses anggaran. Nah, perkembangan dari e-budgeting ini pada pemerintah Kota Bandung sendiri itu berawal pada tahun 2016. Pada Maret 2016, Wali Kota Bandung itu menerbitkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 104 tahun 2006. Nah, agar pelaksanaan APBD daerah menggunakan electronic budgeting. Nah, karena banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam e-budgeting, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu, maka pemerintah Kota Bandung itu mengembangkan e-budgeting tersebut pada tahun 2017. Nah, pada saat semester 1 dengan sistem informasi perencanaan dan penganggaran atau biasa disebut dengan SIRA versi 1.0. Next. Nah, di sini ada indikator good governance. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 itu menjelaskan bahwa kepemerintahan yang baik itu kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan proma, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, di sini itu ada 9 prinsip yang harus dianut dan dilaksanakan, tapi hanya 3 yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Nah, yang kedua itu ada para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, atau masyarakat itu memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Dan yang ketiga itu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Nah, untuk yang pertama itu transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Nah, di sini itu berbagai proses kelembagaan dan informasi itu harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan. Seperti masyarakat itu memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal ini itu berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Lalu yang kedua itu ada para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, atau masyarakat itu memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Nah, di sini tuh pemerintah bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk tanggap dalam kepentingan masyarakat. Akuntabilitas wujud dari kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercayakan kepadanya, lalu dalam rangka penyapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk poin ketiga ini, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan menggunakan sumber daya dengan seoptimal mungkin. Next. Nah, di sini itu ada proses operasional dari e-budgeting sendiri. Yang pertama itu ada untuk mengakses aplikasi e-budgeting itu harus masuk ke alamat websitenya, biasanya di http://apbd.bandung.go.id. Nah, yang kedua itu login sebagai operator perangkat daerah. Nah, setelah itu maka akan muncul halaman utama yang terdapat informasi operator perangkat daerah, maka terdapat informasi mengenai jumlah kegiatan, jumlah belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Nah, jumlah pendapatan secara jumlah rincian dari setiap jenis belanja langsung yang ada pada perangkat daerah yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu pada saat mengisi kegiatan itu memilih menu belanja langsung. Nah, di menu ini dapat disortir sesuai dengan nama kegiatan, nilai pagu, nilai rincian, dan status kegiatan. Nah, status kegiatan itu berisi informasi mengenai kunci kegiatan, kunci rincian, dan validasi. Nah, untuk mengisi kegiatan itu bisa menambahkan komponen. Lalu yang keempat itu setelah komponen sekali di-input, nah nantinya admin perangkat daerah itu harus memvalidasi kegiatan agar nilai pagu kegiatan dan pagu perangkat daerah itu sama dengan nilai rincian kegiatan yang di-input. Dan yang kelima itu setelah dilakukan validasi, operator perangkat daerah masih dapat menambahkan atau mengubah rincian komponen sampai batas waktu tahapan berakhir, dan juga selama penyedia itu tidak mengaktifkan kunci rincian. Nah, saat validasi itu sudah selesai, maka dapat melakukan cetak RKA seperti itu. Next. Nah, di sini kita akan membahas implementasi kebijakan publik. Yang pertama itu ada struktur birokrasi, kedua ada sumber daya, ketiga ada komunikasi, keempat ada disposisi. Yang pertama itu untuk struktur birokrasi. Di dalam struktur ini penerapan kebijakan e-budgeting itu sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelola keuangan daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 seperti itu. Nah, struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan e-budgeting dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebagai user. Lalu tim anggaran perangkat daerah atau TAPD itu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Lalu ada Bapelitbang, ada BPKA, dan Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo. Nah, selanjutnya itu mengenai koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antar pihak-pihak terkait, itu yaitu melakukan rapat rutin kegiatan itu ketika perencanaan dan penganggaran. Nah, yang kedua itu ada sumber daya. Sumber daya itu dalam implementasi kebijakannya itu ditunjang oleh sumber daya manusia, materi, dan metode. Nah, dalam implementasi e-budgeting pemerintah Kota Bandung itu sumber daya manusia yang sudah mumpuni menunjang keberhasilan setiap tahunnya dalam menyusun APBD itu
ada dari manusia-manusianya. Lalu sumber daya manusia dalam melaksanakan e-budgeting-nya itu sudah mumpuni di pemerintahan Kota Bandung. Nah, selain sumber daya manusia itu juga ada sumber daya yang dibutuhkan dalam e-budgeting, yaitu mesin atau server yang dikembangkan oleh Diskominfo dan metode norma atau peraturan yang dipakai. Nah, e-budgeting Kota Bandung sendiri itu sudah mempunyai peraturan wali kota. Nah, untuk melaksanakan kebijakan e-budgeting, pihak-pihak yang mengoperasikan dan menggunakan e-budgeting itu yaitu SKPD yang menginput anggaran dan TAPD yang merekap anggaran yang telah diinput oleh SKPD. Nah, hambatan sumber daya yang dialami dalam penerapan e-budgeting itu diantaranya ada di hardware-nya yang digunakan oleh e-budgeting. Itu kenapa seperti itu? Karena semakin banyak data dari sisi komponen SSH, HSPK, dan ASB dari manajemen research yang sering harus ditingkatkan karena seringkali dikeluhkan oleh perangkat daerah sistem yang lambat jika digunakan untuk berbarengan. Nah, itu e-budgeting itu salah satunya sumber daya manusia yang sudah mumpuni. Lalu untuk mengoperasikan e-budgeting, SKPD sebagai user menginput anggaran dan TAPD itu mereka merekap anggaran yang telah diinput oleh SKPD. Nah, selanjutnya itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau server yang dikembangkan oleh Diskominfo seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi. Di sini keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik adalah dengan mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Lalu penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan itu harus memberikan pemahaman secara jelas kepada kelompok sasaran. Apabila tidak, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan. Nah, tujuan utama yang hendak dicapai dengan diterapkannya e-budgeting di pemerintah Kota Bandung ini untuk mengarah ke performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja dengan menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Nah, untuk memastikan rincian belanja sesuatu sesuai dengan RPJMD atau Rensta perangkat daerah dan Nah, di sini itu penyaluran informasi mengenai e-budgeting di pemerintah Kota Bandung itu dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2016 oleh konsultan. Pada saat sosialisasi pertama kali pada pelaku SKPD itu kesulitan untuk memahaminya karena tidak adanya kasus secara nyata. Nah, dipermudah dengan pendampingan secara langsung ketika penyusunan perencanaan dan anggaran. Nah, bisa disimpulkan bahwa komunikasi dalam kebijakan e-budgeting tersebut pada saat sosialisasi itu sulit untuk dipahami oleh para pengguna karena tidak adanya kasus nyata. Nah, seiring berjalannya waktu itu dengan dilakukan sosialisasi berkali-kali dan bimbingan teknologi, maka para pengguna e-budgeting itu sudah mulai terbiasa. Lalu yang keempat itu ada disposisi. Nah, disposisi ini merupakan sikap yang dimiliki para implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik, dan demokratif dalam melaksanakan kebijakannya. Nah, komitmen dalam menjalankan kebijakan e-budgeting ini disebutkan bahwa para pelaksanaannya melaksanakan dengan komitmen yang cukup baik. Nah, penggunaan e-budgeting ini konsisten dari sisi perencanaan dan penganggaran. Tetapi e-budgeting sendiri telah memahami beberapa perubahan dari versi 1 hingga versi 4 karena kebutuhan. Nah, dapat disimpulkan disposisi ini itu penerapan kebijakan e-budgeting ini itu dapat dipahami oleh seluruh pegawai di pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksanaan kebijakan. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada sistem pengendalian manajemen dan di sini juga ada penilaian hasil penerapan sistem pengendalian manajemen pada penyusunan APBD menggunakan e-budgeting. Nah,
Di sini ada indikator, teori, hasil penelitian, dan kesimpulan. Indikatornya ada 3, yaitu struktur pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen, dan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu di indikator struktur pengendalian manajemen, dapat dikatakan itu menghendaki adanya struktur organisasi yang jelas dan menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Lalu ada hasil penelitiannya, yaitu dalam tatanan dinas sebenarnya ada 2 kasubag program perencanaan dari sisi Bapelitbang dan kasubag keuangan dari sisi BPKA. Nah, tugas wewenang dan tanggung jawab sudah dibagi-bagi, bahkan untuk para PPTK yang menginput langsung di dalam teknik aplikasi berdasarkan Perwalkot nomor 704 tahun 2016. Nah, kesimpulannya itu ada pemerintah Kota Bandung itu memenuhi syarat dalam penerapan struktur pengendalian manajemen. Lalu untuk indikator yang ketiga itu ada proses pengendalian manajemen. Dikatakan bahwa menghendaki adanya penerapan visi, misi, program, penyusunan anggaran, laporan, dan pertanggungjawaban. Lalu hasil penelitiannya itu berbunyi dalam penyusunan anggaran sudah ada SOP, sehingga ketika penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban itu lebih terukur. Lalu SKPD itu mempunyai visi, misi, perencanaan program itu diatur oleh Renstra dan RPJMD, yang artinya itu pertanggungjawabannya sudah semakin baik dan efisien. Lalu kesimpulan di sini itu pemerintah Kota Bandung itu juga sudah memenuhi syarat dalam proses pengendalian manajemen. Lalu dalam indikator pusat pertanggungjawaban dikatakan bahwa unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dan memiliki suatu pertanggungjawaban. Nah, hasil penelitiannya itu di bawah komando setiap kepala perangkat daerah dan sekretaris semua berjalan dengan baik. Seluruh proses itu dimonitor, bahkan ketika ada setiap progres akan dilaporkan di grup pimpinan. Nah, kesimpulannya Bapelitbang itu merupakan pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada good governance, transparansi, kedua akuntabilitas, dan ketiga ada efektivitas dan efisien. Nah, untuk transparansi, masyarakat itu memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut UU nomor 14 tahun 2008 itu dijelaskan bahwa menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengembalian keputusan publik, serta alasan pengembalian suatu keputusan, serta mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. APBD pemerintah Kota Bandung itu sudah terbuka dan diunggah dalam portal data Kota Bandung, namun hanya sampai pada lampiran keempat, yaitu program pada kegiatan, tidak sampai pada rincian RKA karena masih menjadi pertimbangan karena dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut tentang keterbukaan informasi publik diserahkan ke masing-masing daerah. Ada konsekuensi ketika membuka secara rinci karena untuk menghindari penyalahgunaan data. Nah, lalu dengan ada atau tidaknya e-budgeting APBD itu tetap dipublikasi pada portal laman pemerintah di Kota Bandung. Dapat disimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung itu sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada atau tidaknya e-budgeting itu, APBD itu tetap harus dipublikasikan dalam laman portal, yaitu apbd.bandung.go.id, yang diposting pada portal hanya sampai pada lampiran keempat. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu merupakan bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk Bapak Yogi itu menyatakan bahwa
Dengan adanya e-budgeting, akuntabilitas penyusunan APBD itu bisa lebih dipertanggungjawabkan dan terukur karena dalam hal pembahasan dengan DPRD itu diberi hak akses untuk membuka e-budgeting. Nah, dengan diterapkannya e-budgeting itu menjadi lebih terintegritas karena mulai dari tahapan perencanaan dan musrenbang, reses dan yang mana diinput dalam aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung sendiri. Nanti itu pada akhirnya itu pada SIRA atau e-budgeting itu sendiri. Nah, dari sisi anggaran akuntabilitas itu lebih terintegrasi karena sudah mengacu pada komponen SSH yang ada dalam e-budgeting. Nah, masyarakat itu tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD, tetapi masyarakat itu berkontribusi dalam musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan yang biasanya itu dilakukan di kecamatan maupun di kelurahan. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan e-budgeting akuntabilitas dalam penyusunan APBD itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih terukur. Nah, selanjutnya itu akuntabilitas lebih terintegrasi karena bisa mengetahui seluruh tahapan dalam proses penyusunan APBD yang akan terekam dalam aplikasi e-budgeting sendiri. Nah, masyarakat itu tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD, tetapi ikut berkontribusi dalam musrenbang dan dari sisi politisi yang diwakilkan oleh DPRD melalui reses berdasarkan daerah pilihannya. Lalu yang ketiga itu ada efektivitas dan efisiensi. Nah, efektif itu dapat diartikan bahwa tujuan itu dapat dicapai sesuai dengan perencanaan atau mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, sedangkan efisien sendiri itu sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, dengan diterapkannya e-budgeting sendiri itu berperan efisien dalam penggunaan sumber daya secara anggaran dan efektif dalam sisi proses karena penyederhanaan proses yang dilakukan. Nah, dengan adanya e-budgeting ini telah mengambil kebijakan penting untuk melayani aspirasi dan kepentingan masyarakat itu lebih mudah terawasi dan terkendali dari sisi perencanaan dan penganggaran serta pencegahan korupsi. Next. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada hambatan yang dialami. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung sendiri dalam penerapan e-budgeting itu yang pertama ada belum lengkapnya komponen SSH, HSPK, ASB. Komponen SSH itu standar satuan harga, HSPK itu harga satuan pokok kegiatan dan ASB itu analisis standar biaya. Nah, apabila akan menganggarkan berdasarkan SSH yang di dalamnya ada komponen-komponen yang menunjukkan persatuan barang dan belum tersedia di e-budgeting itu, maka harus melakukan proses pengajuan terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada perubahan pola pikir yang awalnya berbasis pagu menjadi berbasis kebutuhan yang mana detail rincian itu dilakukan di awal yang nantinya akan menjadi dasar penentuan pagu. Yang ketiga itu ada waktu sosialisasi dan pelatihan yang sangat singkat. Lalu yang keempat itu ada waktu penetapan RKPD 2017 dan APBD 2017 itu tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu waktu penyesuaian sistem yang tidak sesuai muatan lokal sehingga membutuhkan penyesuaian. Next. Nah, sekian materi dari saya. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Saya Ustaz izin bertanya. Silakan Adivia. Dalam implementasi kebijakan publik, adakah faktor yang dapat mempengaruhi dari kebijakan publik tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat
bagus. Di sini saya izin menjawab pertanyaannya itu, dalam implementasi kebijakan publik, apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi dari kebijakan publik tersebut? Di sini saya akan menyebutkan faktornya itu ada 4 tadi. Yang pertama itu ada struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Nah, di struktur birokrasi itu merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola melaksanakan sebuah kebijakan. Nah, organisasi itu menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatan dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Nah, struktur organisasi itu mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu adanya prosedur operasi yang standar. Nah, untuk yang faktor kedua itu ada sumber daya. Nah, dalam implementasi kebijakan itu harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi, atau metode. Nah, sumber daya fisik itu termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementator. Nah, sumber daya fisik itu sendiri sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa sumber daya fisik yang memadai itu, nantinya implementasi tidak akan efektif. Lalu untuk komunikasi, komunikasi itu diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator itu semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Lalu untuk yang disposisi yang keempat itu, dalam anggaran disposisi itu merupakan sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan, karena setiap kebijakan itu membutuhkan implementator yang memiliki hasrat yang kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Seperti itu. Ada faktornya 4 yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Bagaimana, Mbak Adivia? Apakah sudah menjawab? Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya David dari UGM. Izin bertanya, dari hambatan perubahan mindset yang awalnya berbasis vakum menjadi berbasis kebutuhan, adakah penyebab sehingga hal itu dapat terjadi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari David UGM. Sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi saya izin untuk menjawab dari pertanyaan itu. Dari hambatan perubahan mindset yang awalnya berbasis pagu itu menjadi berbasis kebutuhan. Apakah ada penyebab sehingga hal itu dapat terjadi? Nah, faktor yang menyebabkan hambatan itu terjadi itu adanya penyesuaian aplikasi yang merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta sendiri. Nah, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar agar pemerintah Kota Bandung itu dapat beradaptasi dengan sistem aplikasi yang baru dan dalam waktu yang singkat. Nah, dan SKPD itu tidak mengantisipasi harga dan komponennya. Lalu berdasarkan ada hasil wawancara tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa hambatan itu yang dialami e-budgeting itu jika akan melakukan penganggaran dan komponen barang tidak tersedia dalam e-budgeting, maka harus melakukan proses pengajuan yang biasanya itu dilakukan 1 tahun atau 2 tahun sekali, seperti itu. Lalu perubahan pola pikir yang baru itu sudah mulai terbiasa dan dipahami oleh SKPD, seperti itu. Bagaimana, David? Apakah menjawab? Oke, thanks for the answer. Ya, sama-sama. Sebenarnya sudah cukup sekian dari pemaparan seminar nasional ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.